Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Pembahasan soal yang pertama. Momen inersia sebuah bola poros putarannya melalui pusatnya 2mr²/3. Jika bola mengelinding pada permukaan dengan kecepatan v tanpa tergelincir, maka perbandingan antara EK translasi dengan EK rotasi adalah, itu maksud pertanyaan yang soal nomor 1 ini. Kita lanjut, yang diketahui di soal adalah inersia bola, yaitu 2mr²/3. Supaya gampang kita sederhanakan saja menjadi 2/3 mr². R-nya yang dipakai boleh R besar, boleh R kecil ya Ananda. Karena ini adalah inersia bola berongga. Yang ditanya di sini adalah energi kinetik translasi berbanding energi kinetik rotasi. Mari kita jawab bersama. Nah, masukkan nilai atau rumus dari masing-masing energi kinetik. Kalau EK translasi itu rumusnya adalah setengah mv². Oke, mv². Kalau energi kinetik rotasi, persamaannya atau rumusnya adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi, supaya gampang kita menyelesaikan soal yang nomor 1 ini, buatlah sejalannya seperti ini ya, Ananda. Jawab, kemudian langsung kita buat perbandingan antara EK translasi per EK rotasi. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk bersihnya, Ananda. Coba diperhatikan. EK translasi per EK rotasi sama dengan setengah mv² per setengah I kali omega kuadrat. Ganti nilai I-nya langsung dengan 2/3 mr². Nah, diganti langsung ya. 2/3 mr². Kemudian omeganya juga diganti langsung dengan V² per R². Nah, ini bentuk persamaan yang sudah kita pindahkan ke bawah. Oke. Nah, kita sederhanakan ini Ananda. Nah, siapa yang bisa disederhanakan di sini? Nah, di atas ada setengah, di bawah ada setengah. Kita sederhanakan. Kemudian ada nilai M, juga disederhanakan. Oke. Kemudian di sini ada nilai R². Di sini juga ada nilai R². Nah, kita sederhanakan. Nah, apalagi tinggal persamaan kita? Persamaan kita menjadi, ada satu lagi ya yang bisa kita coret, yaitu V. V² juga kita sederhanakan. Sehingga di atas tinggal 1 per, di bawah tinggal 2/3. Nah, jadi EK translasi per atau berbanding dengan EK rotasi nilainya adalah 1/2/3 ini sama dengan berapa ini? Nah, 1/2/3 ini sama dengan 3/2. Nah, seperti itu. Jadi, hasilnya adalah EK translasi banding EK rotasi sama dengan 3/2. Jadi, kalau dibuatkan sesuai dengan jawaban soal, berarti EK trans berbanding EK rotasi. Nah, ini hasilnya adalah 3/2. Nah, ini. Inilah jawaban soal dari nomor 1. Kembali Ibu ingatkan ya, Ananda, hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi persamaannya ya. Mulai dari jarak dulu.
Kalau pada gerak translasi dilambangkan dengan S, kalau gerak rotasi adalah theta. Kemudian hubungannya adalah S sama dengan theta kali R. Begitu juga dengan kecepatan, percepatan. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 adalah persamaan gaya. Gaya pada gerak translasi adalah sigma F sama dengan M dikali A. Kalau pada gerak rotasi adalah momen gaya yaitu sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Berarti hubungannya apa? Hubungannya adalah torsi sama dengan F dikali dengan R. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, pertanyaannya adalah dua buah benda A bermasa 4 kg dan benda B bermasa 2 kg dihubungkan dengan katrol pejal ya, katrol pejal bermasa 4 kg. Seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan yang dialami benda A dan benda B adalah, ini pilihan jawabannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah buat diketahui dari soal itu apa. Nah, yang diketahui di soal adalah massa benda A 4 kg, massa benda B 2 kg, dan massa katrol. Massa katrolnya Ibu buat di sini MK ya, berarti massa katrol sama dengan 4 kg. Kemudian gravitasi 10 dan yang ditanya adalah nilai A yang ditanya. Nah, yang pertama supaya gampang nanti kita buat terlebih dahulu nilai gaya berat benda A. WA sama dengan MA dikali dengan G. Berapa ini, Nak? Berarti 4 dikali 10 dapatnya 40 ya. Ini nilainya adalah 40. Kemudian untuk WB berarti 2 dikali dengan 10. Jadi dapatnya adalah 20. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Lanjut untuk menguraikan ya gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita tahu bahwa gerak benda ke arah A berarti percepatannya ke arah sini. Oke. Percepatan A sama dengan percepatan B berarti sebesar A. Nah, Ananda, untuk menyelesaikan kasus ini berarti ada dua buah cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita tinjau gerak benda, yaitu gerak yang lurus atau translasi. Oke. Nah, apa-apa aja gaya yang bekerja pada benda yang bergerak translasi pada kasus seperti ini? Nah, yang pertama yaitu WA. Oke, gaya berat A. Kemudian ada gaya tegangan tali A. Oke. Nah, satu lagi yang mana? Yaitu B. Berarti ada di sini gaya berat B sebesar WB. Kemudian ada gaya tegangan tali sebesar TB. Nah, untuk kasus seperti ini berarti berlaku hukum 2 Newton gerak translasi. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Oke, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, berapa buah gaya yang bekerja pada benda? Coba perhatikan. Ada 4 buah gaya. WA, TA, TB, dan WB. Nah, yang searah dengan arah gerak percepatan benda berarti nilainya positif, yang berlawanan arah berarti negatif. Nah, yang searah di sini dengan arah percepatan adalah WA, kemudian TB. Kemudian yang berlawanan arah di sini adalah TA dan WB. Mari kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton ini ya. Oke, kita buatkan WA dikurang TA ditambah TB dikurang WB. Nah, sama dengan M. M berapa buah di sini? M-nya ada 2, berarti MA ditambah MB ini dikali dengan A. Nah, seperti itu. Masukkan nilainya lagi. WA nilainya adalah 40. Kemudian TA kurang TA ditambah TB dikurang WB dapatnya 20.
sama dengan MA-nya 4, MB-nya 2. Ini dikali dengan A percepatan. Nah, ini Ibu selesaikan. Nah, selesaikannya gimana? Ini min TA tambah TB, ini dia. Ini ada 40, ini ada min 20. 40 dikurang 20 berapa? Dapatnya adalah 20. Kalau Ibu buatkan, ini ke sini dulu ya. Kalau Ibu buatkan, berarti 40 kurang 20 berarti 20 dikurang TA ku tambah TB. Nah, ini nilainya sama dengan 4 ditambah 2 berapa? 6. Berarti 6 dikali dengan A. Nah, ini. Nah, nanti setelah ini tinggalkan TA ditambah TB. Berarti 6A ini ke arah sini berarti 20. Min 20. Sehingga ke sini lagi persamaan kita. Nah, ini kita buat sebagai persamaan pertama. Oke, ini persamaan pertama. Meninjau gerak rotasi pada benda. Oke, kalau gerak rotasi berarti kita melihat katrol. Nah, di sini ada katrol silinder pejal ya. Berarti inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, Ananda, jadi di sini ada gaya yang menyebabkan benda bergerak rotasi, yaitu sebesar TA, kemudian di sini sebesar TB. Oke. Nah, Ananda, coba diperhatikan sekarang ya. Kita tahu bahwasannya torsi menyebabkan benda bergerak rotasi. Nah, kalau begitu, besarnya torsi itu adalah sebesar F dikali dengan R. Nah, F dikali dengan R. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini berarti berlaku hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, coba sekarang Ananda perhatikan, Ananda, berapa buah torsi yang bekerja pada katrol? Nah, torsi yang bekerja pada katrol ada 2, yaitu A dan B, sebesar TA dan sebesar TB. Oke, Ibu buatkan. Berarti untuk ini, F dikali R, ini adalah A, kemudian ditambah F dikali R, ini adalah B. Sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, coba Ananda perhatikan ya. Torsi yang searah jarum jam berarti nilainya positif, sementara torsi yang berlawanan jarum jam nilainya adalah negatif. TA dan TB merupakan F di sini. Berarti ini Ibu ganti sebagai TA dikali dengan R ditambah TB dikali dengan R. Ini nilainya sama dengan I dikali alfa. Nah, TA di sini, ini poros benda, ini gayanya. Berlawanan atau searah jarum jam? Nah, ternyata dia adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini torsinya negatif. Sementara TB, nah ini torsinya adalah positif. Berarti di sini Ibu tambahkan tanda negatif. Nah, kemudian inersia di sini adalah silinder pejal. Berarti nilainya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita uraikan ya. Min TA, oke, dikali dengan R, tambah TB, dikali dengan R. Ini nilainya sama dengan setengah M dikali R kuadrat dikali, nah ada di sini nilai alfa. Hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi adalah bahwa A itu sebesar alfa dikali dengan R. Sehingga alfa sama dengan A per R. Nah, ini adalah catatan khusus ya untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga persamaan kita menjadi alfa di sini langsung Ibu ganti A per R. Oke.
Selesaikan ya seperti ini. Boleh ini Ibu buat Ananda min TA ditambah TB dikali R. Oke, Ibu kasih kurung. Sama dengan setengah MR kuadrat dikali A per R. Oke, kita sederhanakan ya Ananda. Di sini ada R, ini ada R kuadrat. Berarti kita sederhanakan. Ini tinggal satu lagi ya. Di sebelah kiri ada R, sebelah kanan juga ada R. Kita sederhanakan kembali. Oke. Sehingga persamaan kita menjadi min TA ditambah TB sama dengan 2A. Nah, ini merupakan persamaan kita yang nomor 2. Oke. Jadi Ananda dapat kita buatkan ya. Persamaan satu tadi adalah min TA ditambah TB sama dengan 6A, iya 6A tadi Ananda, 6A dikurang 20. Kemudian yang persamaan 2 kita peroleh min TA ditambah TB sama dengan 2A. Nah ini Ananda kita lakukan ya substitusi, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, sehingga min TA ditambah TB adalah sebesar 2A, Ibu pindahkan ke sini. Kemudian ini adalah 6A dikurang 20. Oke, siapa yang sama di sini Ananda yang sejenis? 2A dengan 6A. Berarti nilainya adalah 2A dikurang 6A dapatnya min 4A. Sama dengan nilainya min 20. Sehingga nilai A sama dengan min 20. Nah, Ibu buatkan di sini ya. Berarti A sama dengan 20 per 4 baru dapatnya 5 meter per sekon. Ini bisa disederhanakan. Oke, sehingga untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah A-nya bernilai 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, baik Ananda, jadi inilah gambar ya. Gambar yang utuh antara gerak translasi dengan gerak rotasi yang kita uraikan untuk kasus soal yang nomor 2. Terima kasih Ananda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.